Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, Dewa sudah balik karena tidak mungkin lama-lama di Jakarta. Sementara itu, Tari sibuk menghubungi temannya untuk mencari informasi pekerjaan. Pertama, dia telepon Mia dan jelas banyak pekerjaan di salon. "Kamu yakin kerja di sini? Suamimu yang manajer itu bagaimana?" Ledek Mia. Ia tidak bicara serius. Hanya saja kalau mendengar cerita Tari, dia kesal sendiri. "Apa uang bulanan dikurangi? Oh iya, hati-hati, suami LDR itu bahaya, bisa ngecas di tempat lain," cetus Mia yang sudah pernah merasakan menjadi korban perselingkuhan. Tari pun tidak jadi curhat lama-lama pada Mia, karena jatuhnya mesti saran untuk pisah. Untuk saat ini, Tari memikirkan jangka panjangnya, tabungan sedikit. Dia harus cari kerja biar tidak disia-siakan keluarga suami dan direndahkan. Harus kerja di mana? Bagaimana Ibel nanti? Malam harinya tiba-tiba ada telepon masuk. "Halo, tumben telepon," tanya Tari. "Tidak, aku hanya penasaran, apa kau kena masalah atas kejadian tempo hari?" Tari tersenyum getir. Tidak ada." "Oh, baguslah." Ada lagi? Kalau tidak, aku matikan teleponnya." "Tidak ada, itu saja. Selamat malam." "Selamat malam," kata Rio, kemudian menyesal karena tidak bicara lebih lama. Beberapa hari, Tari mencari lowongan melalui internet dan teman-temannya. Kebanyakan mencari yang masih fresh, penampilan menarik. Dari sana, Tari merasa gugur duluan. Hingga suatu sore, dia datang ke klinik Mia bersama Ibel. "Susah banget cari kerjaan sekarang." Mia tersenyum tipis. "Aku ada temen yang nawarin, tapi udah bulan lalu sih. Coba kamu datang ke perusahaan tersebut." Tari melihat kartu nama, kemudian menggeleng. "Ini perusahaan besar, aku pensiun dini udah lama, gak mau mimpi," celetuk Tari. "Coba dulu, ini istrinya pelanggan sini, siapa tahu rezeki kamu." Tari sedikit tertarik, kemudian lepas dari klinik, dia ke sebuah toko baju. Mencari baju kantoran satu setel susah sekali. Ini karena perutnya yang buncit. Alhasil dia pun beli korset. Hari itu telah tiba. Tari kemudian menitipkan anaknya di penitipan khusus yang terpercaya. Entahlah, setelah keributan dengan mertua dulu, sekarang mereka sangat renggang. Bila dulu masih manis di depan, sekarang pahitnya terang-terangan di muka. Pagi itu, Tari sudah menunggu di lobi dengan calon karyawan yang lain yang datang sangat cantik-cantik, good looking. Tari seketika minder. Begitu namanya dipanggil bersama 3 orang lainnya, mereka pun masuk. Di dalam ruangan sudah ada 3 penguji dan 1 bangku kosong di tengah-tengah. Dilihat dari bentuk kursi yang agak lain, mungkin jabatannya lebih tinggi. Tapi untuk apa ikut melihat seleksi karyawan? Seperti kurang kerjaan saja. Dan mulanya berjalan biasa saja seperti wawancara kerja pada umumnya. Namun ketika ada yang membuka pintu, beberapa orang refleks menoleh. Kecuali Tari, dia fokus mempresentasikan diri. Sampai akhirnya dia sadar, suasana jadi tenang dan hening. Ia pun ikut berbalik dan kelihatan terkejut. Beberapa orang mengangguk dan memberikan salam, sedangkan Tari dia terkejut karena wajah pria itu sepertinya familiar. Namun Tari kok lupa, mungkin mereka pernah bertemu di jalan atau di mana.
Baik, kita lanjutkan, kata salah satu pria berjas rapi di depan Tari, sampai akhirnya wawancara dan yang lainnya selesai dan Tari harus menunggu panggilan jika memang diterima. Terima kasih, kata Tari dan yang lain ketika disuruh keluar dari ruangan ganti dengan yang lain. Lelaki yang masuk terakhir itu kemudian memegang CV Tari di atas meja, lalu memerintahkan kepada bawahannya. Simpan yang ini, titahnya. Pak, sepertinya masih ada yang lebih baik, kata wanita dengan rok mini serta parfum yang lembut tapi wangi. Radius 10 meter lebih masih terasa aromanya. Lakukan saja, ini perintah atasan, jawab pria itu dengan tegas. Wanita tadi sepertinya tidak ikhlas. Masalahnya, Tari sangat tidak masuk kriteria, terutama kalau dinilai dari penampilan. Dia merasa cantik, dan Tari mungkin kurang menarik. Bapak yakin? Pertanyaan itu langsung mendapatkan sorotan pedas. Pria yang tadi sempat berdebat kini duduk di ruang kerjanya. Sudah Pak, saya sudah pastikan, ucapnya di telepon. Lakukan sesuai perintah, kata Rio di telepon. Dia sendiri sedang menatap gedung sambil menunggu kabar dari kaki tangannya. Ya, semuanya adalah rencana Rio. Dalang semua ini adalah pria tersebut. Sementara itu, Tari pun pulang, kemudian menjemput anaknya di penitipan anak. Setelah itu, keduanya pulang. Entah mengapa Tari kelihatan senang sekali, mungkin karena merasakan sesuatu yang lain. Padahal belum tentu diterima, hanya saja dia senang karena keluar rumah dan mencoba hal-hal yang baru. Namun wajahnya kemudian bingung. Bagaimana jika ada panggilan kerja? Lalu Ibel bagaimana? Gumamnya. Tari lalu melihat pemandangan di depannya, di mana seorang ibu muda berjalan dan diikuti oleh babysitter yang menggendong anak kecil. Ya ampun, iya, aku bisa membayar babysitter untuk menjaga Ibel. Tari kemudian menatap putrinya sambil meminta maaf dalam hati. Maaf ya sayang, Mama harus berubah. Jika tidak, ketika Papa bosan pada Mama dan ingin meninggalkan Mama, setidaknya Mama bisa berdiri di kaki Mama sendiri. Batin Tari, kemudian mengusap rambut Ibel dengan lembut. Tari ini perempuan, dan yang namanya perempuan pasti punya insting. Ia merasa Dewa sudah banyak berubah, tidak menghargai, tidak sayang, tidak cinta lagi. Jangan-jangan hanya karena Ibel, pria itu belum meninggalkan dirinya. Mendadak pikiran Tari penuh dengan prasangka paling buruk. Tidak terasa, mereka sudah sampai di rumah. Tari menyiapkan makan untuk mereka berdua, lalu ketiduran sambil nonton TV. Ya ampun, jam berapa ini? Tari mengusap matanya. Ibel masih terlelap dan hari sudah gelap. Mereka ketiduran dari sore, mungkin kelelahan karena hari ini keluar rumah. Malam-malam dia mandi dan selesai membersihkan diri, ponselnya berbunyi. Bukan dari sang suami, mungkin Dewa sudah lupa kalau punya istri. Halo, Mia? Bagaimana wawancara tadi? Ya gitu. Begitu bagaimana? Suruh nunggu. Kamu gak bilang temenku? Tanya Mia. Tari terkekeh. Memang kamu anak pejabat? Keduanya pun terkekeh, lalu mulai bicara ngalor ngidul, membahas hal ringan sampai berat hingga Ibel bangun dan mereka mengakhiri panggilan teleponnya. Tari benar-benar mandiri, dia bisa mengurus anak tanpa bantuan sang suami. Lagian kalau pas pulang juga Dewa jarang bantu-bantu, paling juga ngomel dan menggerutu. Rumah beginilah, begitulah. Tari tambah stres kalau suaminya di rumah.
Terbiasa ditinggal dan LDR, Tari pun menjadi wanita yang tidak bergantung dari yang namanya kaum Adam. 3 hari kemudian, Tari sedang bermain bersama Ibel di taman komplek depan. Tiba-tiba ada panggilan dari nomor kantor. Halo, selamat pagi. Apa betul ini dengan Ibu Tari? Iya, maaf, ini dari mana? Baik, Bu Tari, kami dari perusahaan dan kami ingin mengkonfirmasi bahwasannya Ibu diterima bergabung di perusahaan kami. Untuk selanjutnya, Ibu bisa datang ke kantor langsung besok pagi jam 8 tepat dengan pakaian rapi dan mohon tidak telat. Tari rasanya gugup. Ia pikir tidak akan diterima, tapi panggilan telepon barusan mengatakannya dia diterima. Saya diterima? Tanya Tari yang kelihatan tak percaya. Iya, Bu. Tari langsung mengucapkan terima kasih, sedangkan di sebelah wanita yang menelpon Tari berdiri sosok pria berbadan tegap dan berwibawa. Ia mengangguk pada si penelpon, kemudian meninggalkan ruangan. Senyumnya merekah tatkala ia berjalan menyusuri lorong anak perusahaan miliknya. Selangkah lagi, dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Tanpa paksaan, semua akan berjalan seolah-olah itu adalah kebetulan.